Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya akan menyampaikan materi rapat offline sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur. Pada video ini, kita akan mempelajari rapat secara offline yang baik dan efektif. Rapat merupakan komunikasi yang penting untuk mengambil suatu keputusan. Agar rapat berjalan dengan tertib, diperlukan prosedur dan etika yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menerapkan SOP atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan rapat secara offline. Rapat offline adalah pertemuan tatap muka secara langsung untuk menyampaikan informasi dan mengambil keputusan. Sebelum rapat offline dimulai, perlu dipersiapkan antara lain membuat surat undangan rapat, membuat agenda rapat, dan membuat daftar hadir rapat. Setelah membuat undangan rapat, SOP selanjutnya adalah kita mempersiapkan peralatan, perlengkapan, dan penataan tempat duduk dalam rapat untuk memudahkan komunikasi di dalam rapat. Salah satu bentuk layout rapat adalah bentuk U. Selanjutnya adalah merencanakan biaya rapat yang meliputi anggaran konsumsi dan akomodasi. Etika yang harus dijaga dalam rapat adalah antara lain datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, tidak memotong pembicaraan, dan aktif berpendapat. Berikut contoh penerapan rapat dalam penyusunan kegiatan di perusahaan. Selamat pagi teman-teman divisi. Selamat pagi. Hari ini bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Terima kasih untuk pagi ini. Mari kita diskusikan tentang strategi pemasaran untuk perusahaan kita, yaitu untuk produksi PT Pak Wijaya. Mari kita bersama-sama berdiskusi. Dimohon nanti kepada teman-teman apabila ada pertanyaan nanti disampaikan saja pertanyaannya. Sebelum saya jelaskan, kita akan membahas tentang strategi pemasaran kali ini atau pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita bahas yang pertama adalah target pasar yang sangat jelas. Jadi nanti teman-teman untuk menentukan atau untuk mendapatkan target pasarnya harus sangat jelas dan harus menyentuh ke semua segmentasinya, ke semua bagian. Karena segmen kita adalah segmen orang muda. Karena orang muda banyak yang menggunakan produk kita, yaitu produk kosmetik. Yang kedua adalah kita harus menguasai media sosial yang sangat aktif untuk mempromosikan kita, mempromosikan produk-produk kita. Kita harus menguasai media sosial yang aktif karena media saat ini sangat menentukan di dalam pemasaran dan penjualan. Dalam rangka meningkatkan penjualan kita, maka kita harus menguasai media sosial dan sangat menurut penelitian, media sosial ini menduduki peringkat yang sangat tinggi, yaitu 60% orang membeli produk adalah berdasarkan sosial media. Oleh karena itu, pada teman-teman,
harusnya nanti kita mempersiapkan media sosial yang sangat baik. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah kita harus memperbaiki kualitas barangnya. Untuk menjual produk yang sangat tinggi, maka kita harus perbaiki kualitas barangnya. Dan yang terakhir adalah kita harus menjaga image perusahaan, brand personal perusahaan itu harus kita jaga. Bagaimana pelayanan kita terhadap konsumen, bagaimana menanggapi konsumen apabila ada pertanyaan atau ada keluhan atau mungkin ada komplain dari sebuah user atau pengguna, kita harus menanggapi dengan baik. Mari kita diskusikan lebih awal ya pada pagi hari ini. Barangkali ada yang bertanya untuk pagi hari ini dari teman-teman. Setelah selesai rapat, SOP selanjutnya adalah notulis menyampaikan notulennya. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan notulen rapat perusahaan pada hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025. Waktu pukul 9.00 sampai dengan selesai. Bertempatan di ruang rapat utama lantai 3. Kita simpulkan kembali poin penting hari ini bahwa dalam pelaksanaan rapat offline yang perlu kita perhatikan adalah di dalam melaksanakan rapat offline hendaknya kita sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.